Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, wah ini tadi doa-doa buat Bu Isa. Terima kasih ya, doa-doanya buat Bu Isa. Alhamdulillah. Yang mana nak? Oh. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam warahmatullah. Anak saya yang pertama cewek, umur 12 tahun. Dia cenderung pemalu dan kurang pede. Bagaimana caranya menumbuhkan rasa pede? Percaya diri. Nah, ini banyak yang salah mengartikan percaya diri. Orang-orang selalu menganggap percaya diri itu ya, anak yang berani ngomong sama orang lain, langsung berani maju ke depan, ya, langsung nggak malu-malu. Itu adalah suatu pengertian percaya diri yang keliru sebetulnya selama ini. Ya, percaya diri namanya juga percaya diri, percaya sama dirinya gitu. Ya, nah watak tadi Ananda ini adalah watak introvert. Introvert ini biasanya terdiri dari orang yang pemikir dan pengamat, ya. Nah, namanya introvert, dia lebih banyak dialog sama dirinya sendiri. Watak introvert adalah watak yang ya lebih senang ya di dalam kamarnya sendiri atau bekerja sama dirinya sendiri. Ya. Maka orang-orang introvert, anak-anak introvert itu dia akan memberikan karya yang dia kerjakan sendiri. Nah, percaya dirinya anak introvert atau ya itu biasanya menghasilkan karya yang bukan dikerjakan rame-rame. Ya. Misalnya dia senang apa? Melukis kah? Dia senang misalnya kalau memang dia punya bakat kecerdasan musikalis, dia senang main musik sendiri kah? Atau dia senang bikin puisi sendiri kah? Ya, atau dia bikin karya sendiri. Itulah namanya percaya diri. Dia percaya sama dirinya bahwa dia bisa melakukan sebuah karya. Ya. Percaya dirinya orang-orang introvert, apakah anak kita ataukah orang lain, itu biasanya dalam bentuk sebuah karya. Dan dia ada di belakang karya itu. Ya, karena introvert itu adalah orang-orang yang belakang, dia bekerja di balik layar istilahnya. Ya, bukan langsung ketemu dengan orang. Bisakah kita ajarkan juga untuk dia bisa ketemu orang? Bisa. Tapi tidak bisa dibandingkan dengan anak ekstrovert. Anak ekstrovert itu memang setiap hari kalau bisa ketemu orang. Dan kalau perlu ketemu orang baru. Itu anak ekstrovert. Dan lebih senang mengerjakan sesuatu rame-rame. Dan anak ekstrovert itu lebih senang ya muncul di depan orang. Kalau introvert dia berkarya di belakang panggung atau di belakang layar. Kalau ekstrovert dia berkarya di panggung itu sendiri. Jadi pahami itu ya. Ya, jadi percaya diri itu adalah bukan ya senang ketemu orang, gampang ketemu orang atau selalu maju ke depan, tetapi percaya diri adalah percaya sama dirinya. Makanya supaya percaya sama dirinya, belajar dulu apa jenis watak dirinya. Oke? Iya, terima kasih. Lanjut. Sinta Alena SN. Bu Isa, iya, saya seorang mahasiswi, anak bungsu, umur 20 tahun. Sering cekcok sama orang tua perihal masalah sepele. Saya merasa ibu saya nggak ngertiin saya. Bagaimana supaya nggak berdebat, Bu? Terima kasih, Ananda Sinta. Ini usianya kayak anak Bu Isa yang nomor berapa? Nomor 4 ya. Jadi Mas Jalan belum segitu ya. Ya, gini Anandaku, Ananda Sinta ya. Kita perlu juga mengerti dan setelah mengerti baru kita bisa memahami ya bahwa bisa jadi orang tua Ananda ya belum banyak belajar gitu ya, sehingga kadang-kadang nggak ngerti bahwa ada waktu-waktu tertentu anak perempuan enak diajak bicara ya. Itu nggak semua loh orang tua tahu bahwa ada waktu-waktu di mana anak perempuan nggak enak diajak diskusi yang berat-berat atau dikasih nasihat atau dikasih kritikan. Banyak loh orang tua nggak tahu. Betul, ya betul. Ya itu banyak nggak tahu tuh mereka, betul-betul nggak tahu. Nah, jadi sayang karena Sinta yang duluan mau belajar, duluan juga yang rajin, termasuk juga hari ini ada di IG-nya Bu Isa. Berarti kan yang duluan dapat informasi ya. Maka ya adabnya adalah ya kita yang anak senantiasa menghormati orang tua. Ya, kita yang anak yang tahu duluan boleh sampaikan sama bunda-bunda, punten, maaf, gimana caranya, pokoknya harus politely ya, harus santun ya. Ternyata Bun,
Nah, kalau anak perempuan itu bilang aja kita perempuan kan, ada masa-masa kalau ngomong soal yang berat-berat atau menerima nasihat agak-agak kaku otaknya. Coba sampaikan sama Bunda, ya. Tapi sampaikan dengan cara yang cantik ya nak ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Ya. Kenapa? Orang tua itu nggak suka kalau anak-anaknya ngasih taunya dengan cara yang menghardik, apalagi menghardik, dan itu jatuhnya juga ya bahaya. Makanya selalu diingatkan kita untuk kita ya santun sama orang tua, ya, karena banyak kerugiannya kalau kita menghardik orang tua atau suara kita ngegas sama orang tua, banyak kerugiannya. Makanya istilahnya banyak dosanya kalau kita yang ya ngegas ke suara orang tua, ya, biar gimana pun orang tua adalah orang tua. Ya, jadi senantiasa sayang, pahami itu ya. Dan setelah kita berikhtiar untuk juga memberitahu bahwa kondisi perempuan itu aja dulu deh ya. Nah, setelah itu baru kita doakan, ya Allah, saya mohon ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk ibuku, sebut namanya ibunya ya nak ya. Kemudian hadirkan ibu ya, bacakan Al-Fatihah, ya kirimkan Al-Fatihah, kemudian salawat, ya mohon Allah untuk ya angkat segala kepenatan ibu, kan doain dulu dong, ibu tuh penat loh, angkat segala kepenatan, keletihan ibu, ya mohon Allah tambahkan ilmu pada ibu, tinggikan pemahamannya, itu. Apalagi anak doain ibunya, wah itu mujarab nak, mujarab banget, ya. Iya, insya Allah suatu ketika nanti Sinta jadi ibu, baru terasa, oh gitu ya jadi ibu ya. Ya nak ya. Oke, lanjutnya. Ika Yulianti 142. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Isa, ya, anak saya 3 perempuan. Alhamdulillah, masya Allah. 1 laki-laki sulung, ya. Saya 1 laki-laki, sulung saya perempuan, sering sekali mendapat body shaming dari ayahnya. Seringnya gampang ngambek, tapi yang diungkit tentang body shaming. Ayah, mau ya berhenti body shaming Ananda. Nah, perempuan kadang-kadang kalau sudah mulai mens itu agak peka banget perasaannya ya. Mungkin kalau orang lain yang body shaming masih bisa, kita nih sebagai anak bisa kita oke, itu orang lain ya, it's okay, orang lain ya bodoh amat gitu ya. Tapi kalau sudah orang tua, ayah kah atau bunda kah yang membody shaming Ananda, aduh dia sedih banget. Ya, mungkin ayah mau memberikan motivasi, tapi mungkin coba belajar tambahan sedikit bagaimana cara memberikan motivasi. Ya, banyak sekali cara-cara, tips-tipsnya dari para ilmuwan atau daripada motivator atau dari para parenting skill yang memberikan cara-cara ya. Nah, kalau dari Bu Isa, karena ini kita mau cari cara gampang dan efektif ya, yaitu tahu dulu watak Ananda ini apa. Sudahlah dia watak yang pemikir atau yang introvert kan sangat peka ya. Ya, dia bukan orang yang bodoh amat. Kenapa? Pemikir, apa-apa dipikirin. Jadi omongannya ayah atau omongannya bunda tuh dipikirin sampai tidur pun dipikirin. Makanya dia langsung sedih banget, dan itu agak lama move onnya tuh. Makanya ngambek ya. Jadi please pahami wataknya bahwa oh kita ngomongnya itu ya harus dirubah dikit ya. Terus tahu juga baterai kasihnya apa. Baterai kasih anak-anak yang introvert, yang pemikir ini kan adalah ya dia waktu yang berkualitas. Coba deh luangkan waktu bersama Ananda, tapi sekali lagi coba ngomong yang lain. Ngomong tentang dia punya hobi, ngomong tentang dia punya karya, ngomong tentang dia punya talentanya, ya bicaralah itu, ya. Karena kadang-kadang gara-gara mikir nih, ya, maka anak-anak biasanya melampiaskan dengan makan yang banyak. Jadi yang bikin misalnya anak-anak ya bodinya barangkali ada ukurannya yang tidak proporsional, itu gara-gara kita juga berarti. Ya. Nah, namun Bunda, kan ini Bunda yang tanya ya. Masih lebih mending masih lebih mending ayah yang body shaming daripada Bunda. Kok gitu bisa? Iya. Kalau bundanya yang body shamingin anak, itu lebih parah. Ini buat para bunda, hati-hati, stop body shaming pada anak. Kenapa? Karena ya
Anak masih berpikir, oh ini ayah lah, si ayah nih nggak pernah sering sama aku makanya dia begitu. Tapi kalau bundanya yang ngomong, oh itu anak langsung ya, waduh, orang yang melahirkan saya saja sudah berkata begini. Oh itu nggak ada ampun tuh. Ya, para bunda tolong, please. Makanya kenapa kita nih, mulut kita nih harus banyak belajar, ya. Makanya kenapa kita harus sering-sering ikut, ya, taklim lah, belajar lah, ya, merenungi lah, ya. Jangan cuma belajar aja tapi tidak merenungi, ya. Kemudian apa yang dipelajari itu dipakai. Supaya apa? Supaya tidak keluar dari mulut seorang ibu itu untuk membody shaming atau ngomong apapun yang buruk-buruk terhadap anak. Itu lebih buruk, lebih sakit, ya. Dia akan menjadi sebuah memori masa anak-anak atau sering sekali kita istilahkan inner child yang sangat-sangat negatif, dan itu mengganggu pertumbuhan baik fisik maupun mentalnya, ya. Nah, kalau ayah yang body shaming setelah ayah pergi, ya, nah kita patch up, ya, ada istilahnya kalau dalam istilah kita pendampingan, patch up, kita nambel dia. Ya, nambel tuh bukan begini, karena ibu-ibu suka nambel yang gini, emang ayahmu kayak gitu, udah kau usah dengerin, bukan yang gitu, bukan. Tanya feelingnya, kamu sedih ya nak? Ya, coba tanya emosinya dia, ya, kita deteksi emosinya. Kamu sedih nak ya? Kamu kayaknya kesel ya, ayah ngomong gitu ya? Gitu nanyanya gitu, ya, bukan kita jelek-jelekin ayahnya, kasihan, udah jelek dijelekin lagi. Ya, kamu sedih ya nak? Kamu marah nampaknya ya? Habis saya ngomongnya kayak gitu, kesel banget, masa dia nggak tahu banget, kita anaknya, biarin dia ngomong, biarin dia ngomong. Itu adalah untuk melepaskan, ya, kemarahannya itu yang ada di otaknya, dia masuk, dia biarin dia ngomong, dan kita biarkan kita jadi, ya, garbage can-nya, ya, pancing lagi, oh gitu ya nak, iya masa sih gitu, aku ngomong gitu, ya. Bunda juga kalau jadi kamu juga, ya, pasti kesel. Udah biar aja gitu, dan tidak tidak pro dia tidak pro, ada kita betul-betul netral, ya, iya. Ya, biarkan dia ngomong, sampai kalau perlu dia nangis, ya, kenapa sih ayah gitu terus sama aku, kenapa sih dia begitu. Nah kalau udah kayak gitu, ya, kita bisa usap-usap punggungnya. Dan kalau dia wataknya ada plekmatisnya, ada watak damainya, yang bahasa kasihnya adalah sentuhan fisik, peluk langsung. Dan nggak usah lagi terlalu banyak nasihat, udah usap-usap aja, ya. Kita kadang-kadang udah meluk, nasihatnya keluar, nah, itu bikin bising anak udah gitu. Ya, dan belajar juga, ya, 12 gaya populer itu yang biasanya yang menyampaikan Bunda Eli Risman tuh. Bisa seneng banget sama paparannya Ibu Eli Risman, 12 gaya populer yang sering menyinggung anak. Ya, silakan cari. Oke? Ya, karena itu banyak soalnya 12, jadi harusnya cari ya nanti ya. Ya. Oke, ya, baik, sekali lagi, ya, semangat Bunda, ya. Ya, jadilah pelipur lara Ananda, tapi tidak mengecilkan ayahnya. Oke? Lanjut. Tentri Deviesti. Ibu, kalau anak yang nggak bisa fokus harus bagaimana cara menghadapinya? Taruh lagi fokus nih, gimana nih maksudnya fokus nih? Ya, Tentri ya. Tentri di Banjar ya. Ya, gini Teh. Fokus itu maksudnya apa sih gitu? Ya, nah, fokus itu adalah, ya, kita bisa memperhatikan sesuatu yang ada di depan kita dengan segenap perhatian. Itu namanya fokus. Ya, baik mata, telinga, ya, dan juga kita punya benak, kita punya kolbu, dan itu namanya fokus, ya. Nah, fokus itu biasanya, ya, berada di gelombang yang rileks sebetulnya, ya, gelombang yang rileks. Nah, sekarang banyak orang salah mengerti bahwa, ya, fokus itu harus berjam-jam, ya, harus berjam-jam. Nggak gitu. Fokus itu berdasarkan juga dari usianya. Ya, ini bisa ambil pelajarannya dari Pak Adi W. Gunawan. Misalnya anak kita umur 5 tahun, berarti dia punya rentang fokus, yang dia fokus apa yang dikerjakan di depannya itu 5 menit. Nanti abis 5 menit main-main lagi, terus fokus lagi 5 menit. Main-main lagi, terus fokus lagi 5 menit. Kalau yang 7 tahun ya 7 menit. 10 tahun ya 10 menit. Ya, 12 tahun ya 12 menit. Nanti pas sudah mulai 12 tahun ke atas, kita yang dewasa 15 menit. Ya. Bu Isa tahu persis nih, teman-teman yang ngikutin IG live ini kan paling cuma fokusnya 15 menit.
Habis itu kemana-kemana dulu, bercanda-bercanda dulu, ya bikin chatting-chattingan, bercanda-bercanda, terus fokus lagi 15 menit gitu. Karena kita udah dewasa, itu cuma rentangnya 15 menit. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi, untuk anak-anak teh, ya, pokoknya lihat aja umurnya, ganti tahunnya itu menit. Kalau dia baru 3 tahun, berarti 3 menit. Ya. Kalau dia 4 tahun, 4 menit. Nah, oke. Nah, kayak gitu. Oke. Berikutnya Mbak Heni Justisia 3080. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam. Anakku 16 tahun. Saat haid sering kami bersamaan. Sayangnya kami samaan sakit perut dan emosi tinggi. Bahkan kami sama-sama nggak bisa berkegiatan. Bagaimana menghadapi kondisi ini Bu? Nah, itu pas banget itu. Ya akhirnya kita ini aja ngomong sama anak. Kita sama-sama nih siklus mensnya ya. Udah ya sama-sama istirahat aja ya. Udah istirahat aja. Kalau memang dia sakit perut ya coba arahkan mungkin pakai salon pas kayak atau pakai apa itu, pakai koyo kayak atau krem-krem untuk peringan rasa sakit kayak atau ya atau apa kayak kompres air panas kayak, paling ajarin anak gitu. Dan ingat kondisinya tuh lagi emosinya lagi pada yang turun ya, bukan tinggi malah turun. Ya. Nah, marah itu turun. Ya. Justru semangat yang tinggi, semangat damai itu tinggi. Ini kalau kita belajar emosi ya, levelnya ya. Marah, kesel tuh turun justru. Oke? Nah, jadi karena bareng-bareng seperti ini kondisinya, tentu kita mending sama-sama istirahat. Kita langsung bilang, "Nak, ya, yang Bunda belajar ini ternyata kita nih semua perempuan ini kalau lagi mens atau lagi mau mens atau mens hari pertama sampai hari kelima itu ya hormonnya turun." Ajarin anak-anak, kasih tahu informasinya. Hormonnya turun sehingga kita tuh cepet capek secara fisik dan juga cepet capek secara mental. Nah, jadi kita istirahat aja ya, banyak minum. Oh, udah gitu, nggak usah ngomong yang berat-berat pada saat lagi kayak gitu. Bisa juga gitu, kalau sama-sama daerah gitu ya udah istirahat aja, udah istirahat. Dikit. Nanti biasanya, "Bu, aku mau beli kue dong Bu." "Ayo beli." "Ibu juga beli ini." Paling gitu aja. Ya, sabar aja. Sampai hari kemarin ya, sampai nanti hari ke-10 ya barulah kita saling memberikan perhatian lagi, baru hari itu kita memberikan nasihat dan sebagainya. Ya. Oke.